Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Rayuan pamungkas. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita kecil atau saat ini kita sudah punya anak, maka untuk merayu anak kita yang sedang ngambek, yang sedang nangis, bersedih, maka kita pasti punya trik tersendiri sehingga mereka bisa tenang, sehingga mereka bisa normal kembali dan mau kita suruh dari apa yang kita perintahkan kepada mereka. Misalnya mereka sedang nangis, kita minta, "Nak, diam ya nak, nanti kita akan pergi beli es krim." Maka es krim menjadi rayuan pamungkasnya agar mereka boleh diam dan redah dari rasa menangis. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita melihat memang hanya sepenggal saja dari pembicaraan antara Yakub dan Esau. Dan kalau kita mundur ke belakang, kejadian bagaimana Esau yang masih marah terhadap Yakub. Karena apa? Yakub telah menipu Esau. Sama seperti arti namanya, Yakub, tukang tipu. Itu makanya ketika Allah memilih Yakub, Allah mengganti namanya menjadi Israel, umat pilihan Allah, orang pilihan Allah. Yakub yang telah menipu Esau, saat ini ketika dia lepas dari tangan Laban, mertuanya yang juga pamannya, dia akan kembali ke tanah leluhurnya, ke kampung halamannya, akan berjumpa kepada keluarganya, dan keluarganya tersebut salah satunya adalah kakaknya, yakni Esau. Maka untuk meredakan amarah dari sang kakak, Yakub mempunyai beberapa trik. Yang pertama di sini diberitahu dia melakukan pemberian, ya, sebelum dia sampai bertemu kepada Esau, dia suruh para budaknya untuk pergi lebih dahulu menemui Esau yang akan datang menjumpai dia. Maka di setiap jalan yang harus dilalui Esau, sudah ada orang-orang dari Yakub di sana yang memberikan persembahan kepada Esau. Supaya apa? Supaya amarah dari Esau reda. Karena apa? Kita ingat, sebelum Yakub melarikan diri ke rumah Laban, pamannya, Esau berjanji akan membunuh dia. Karena apa? Yakub telah merebut hak kesulungannya. Dan saat ini rayuan pamungkasnya adalah memberikan pemberian kepada Esau. Lalu yang kedua, ketika Yakub ini memberi, dia sadar apa yang dia berikan merupakan bentuk karunia dari Allah yang telah dicurahkan kepadanya, sehingga dia bisa memberikan kepada Esau. Demikian pula kita, kalau kita analogikan, ketika kita menerima berkat, kita tahu memberi yang terbaik kepada Allah. Ini merupakan bentuk kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima, itu semua berasal dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Bagian trik yang ketiga yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau sang kakak adalah dia dikatakan lalu dibujuk-bujuknya lah Esau. Kata dibujuk-bujuk adalah dengan rasa rendah hati, dengan terus-menerus membujuk agar apa? Seperti yang dikatakan selanjutnya, sehingga diterimanya, sehingga diterima oleh Esau. Apa yang dilakukan oleh Yakub, tiga hal ini membuat Esau luluh dan akhirnya dia mengampuni sang adik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita belajar dari renungan ini. Kita juga boleh untuk terus belajar menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan agar Tuhan
memberikan apa yang kita minta. Kita juga boleh belajar dari Esau yang rela melepaskan pengampunan. Selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.